Danang Sutawijaya yang selanjutnya menahbiskan diri sebagai penguasa baru tanah Jawa tidak benar-benar dinobatkan sebagai Raja Jawa semata untuk menghormati ayahandanya Prabu Adiwijaya di Pajang. Karena di luar cerita yang romantis, heroik, penuh intrik, bahkan ruwet, bulet dan bundet, di balik berdirinya Pajang hingga Danang Sutawijaya menginisiasi lahirnya emporium baru tanah Jawa, yaitu Kerajaan Mataram. Pun hingga perjanjian Giyanti 1755 yang menjadikan dinasti Mataram Kasunanan Surakarta rela dipecah, lahirlah Kasultanan Yogyakarta oleh Pangeran Mangkubumi atau selanjutnya Hamengkubuwono I yang bertekad mengembalikan spirit Mataram. Sutawijaya mungkin dalam hatinya meniscayakan pada dirinya sendiri yang telah mengkudeta ayahandanya, maka cukuplah dengan sebutan Panembahan Senopati. Sampeyan dalem ingkang jumeneng Kanjeng Panembahan Senopati ing Ngaloga Sayidin Panatagama. Itulah nama tahta Danang Sutawijaya, yang mana gelar tahtanya sebatas Senopati atau Panglima Perang. Senopati berbasis di Keraton Kota Gede tahun 1586 hingga 1601 dengan nafas Islam. Sebagaimana tren pada waktu itu, Islam telah menghegemoni dunia, juga sebagai kekasan atau corak kerajaan dari sebelumnya kepahaman Hindu-Buddha era Majapahit. Selain tentunya fungsi legitimasi sebagai pemimpin spiritual tertinggi. Panembahan Senopati bila kekinian pantas diberikan gelar Jenderal Bintang 5 karena kepemimpinannya dalam pendudukan kerajaan-kerajaan di Jawa sebagai panglima perang di medan laga, terutama wilayah Jawa Timur dengan kampanye militernya. Senopati telah menerapkan politik ekspansi. Panembahan Senopati benar-benar bergairah ingin menjadikan Mataram kerajaan besar di Jawa hingga ambisi menjadi raja besar di tanah Jawa. Sepeninggal Panembahan Senopati, tahta Mataram dilanjutkan oleh putranya Susuhunan Adi Prabu Hanyokroati tahun 1601 hingga 1613. Nama atau gelar Susuhunan disematkan yang berarti sebagai pemimpin atau junjungan. Tentu mewarisi kepiawaian ayahandanya sebagai panglima perang dan pemimpin spiritual juga. Meski hanya singkat memimpin Mataram, Prabu Hanyokroati tetap meneruskan tradisi ayahandanya, melanjutkan pendudukan Jawa dengan politik ekspansi. Pada tahun 1613-1645, inilah Raja Besar Tanah Jawa, Susuhunan Mataram ketiga, putra dari Susuhunan Adi Prabu Hanyokroati, juga cucu Panembahan Senopati. Ialah Sultan Agung Hanyokrokusumo. Sultan Agung Adi Prabu Hanyokrokusumo dengan gelar tahta. Sampeyan dalem ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Agung Adi Prabu Hanyokrokusumo, Senopati ing Ngaloga, Abdurrahman Sayidin Panatagama Khalifatullah Tanah Jawi. Gelar tahta tersebut jelas mengisyaratkan bahwa kedudukan raja adalah penyambung spiritual rakyat. Raja memposisikan sebagai poros egosentris, yaitu antara Tuhan, raja, dan rakyat. Jelas, raja sebagai wakil atau utusan Allah dalam menegakkan kehendaknya dan menerapkan ketetapannya di muka bumi ini. Disinilah Sultan Agung semakin mempertegas dirinya sebagai imam dan pemimpin tertinggi untuk menata keagamaan di tanah Jawa.
pada kalimat Senopati ing Ngalogo, yang mana gelar tahta pada waktu itu tidak sebatas seremoni saja, mengandung konsekuensi praktik. Di situ Sultan Agung membuktikannya dengan misi perang menundukkan Banten dan Batavia atas kolonialisasi dari VOC pada tahun 1628 dan 1629. Sultan Agung bertekad menyatukan seluruh Jawa dan mendirikan kerajaan adikuasa Mataram Nusantara. Bagian perang Batavia ini merupakan geopolitik dan strategi Sultan Agung menuju pentas dunia, meski gagal total. Bahkan sepeninggalnya, Susuhunan Amangkurat Agung di Pleret, putra dari Sultan Agung, tidak mampu menjadikan Mataram berdaulat atas kolonialisasi VOC. Hingga pada tahun 1680 Mataram kocar-kacir dan harus pindah ke Mataram Kartosuro, yang mana mulai saat itu Jawa dikuasai oleh matahari kembar, yaitu Raja VOC dan Raja Jawa. Prabu Anyokrokusumo yang selanjutnya tahun 1641 bergelar Sultan Agung. Bahkan pada akhirnya tahun 1636 berhasil mendudukkan Giri Kedaton di bawah kepemimpinan Sunan Kawis-Guwo. Prabu Anyokrokusumo benar-benar tidak menginginkan adanya Surya kembar di Jawa, termasuk kekuasaan para wali yang akhirnya melemah, harus tunduk kepada raja. Prabu Anyokrokusumo dalam kesatuan proyeksinya menyatukan Jawa dan Nusantara, bahkan rela mematikan sektor kelautan di pesisir utara Jawa, termasuk dakwah perwalian di utara Jawa. Itu dilakukan agar steril, sekalipun harus mengurung Jawa, terutama untuk menghadapi VOC yang ekspansif. Pada pokoknya, Sultan Agung menjadikan supremasi Mataram yang kuat dan berdaulat. Hanya ada satu kekuatan politik di Jawa, yaitu Mataram.